Kami sebagai pemandu prosesi tes baca kitab wisudawan wisudawati Ponpes Nurul Yakin Pandan Barat Omben Sampang tahun akademi 2016-2017. Langsung saja kami persilahkan ke depan pemegang nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tes baca kitab ini dimulai, perlu kami perkenalkan bahwa wisudawan yang berdiri di sebelah barat nama Arafi, seorang putra dari Bapak Muhammad Juri, Ibu Samu'ah, alamat Lentian, usia 17 tahun. Sedangkan wisudawan yang berdiri di sebelah timur nama Wahyudi, seorang putra dari Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Khori, Ibu Satirah, alamat Potoan, usia 18 tahun. Kami persilahkan untuk mengambil kitab Tafsirul Quranil Karim. Kalau kiranya yang dimaksud telah dijumpainya, supaya membuka Al-Quran halaman 69 surah An-Nisa ayat pertama. Kepadanya dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaq
خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan itu adalah dosa yang besar. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4.
Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan ke depan pemegang nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui bersama bahwa wisudawati yang berdiri di sebelah barat nama Hamirah, seorang putri dari Bapak Tauhid, Ibu Sanimah. Alamat Duko, usia 18 tahun. Sedangkan wisudawati yang berdiri di sebelah timur nama Jumaiyah, alamat, maksud kami seorang putri dari Bapak almarhum Mukiram, Ibu Kholimah, alamat Lau Embung, usia 18 tahun. Kami persilahkan mengambil kitab Minhajul Abidin. Kalau kiranya yang dimaksud telah dijumpainya, supaya membahas tentang ilmu dan keagungannya dan membuka halaman 6, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqibatul ula wa hiya aqibatul ilmi. Artinya, rintangan yang pertama yaitu rintangan ilmu. Wa'lam annal ilma wal ibadata jawharani li ajlihima kana kullu ma tura wa tusma'u min tasnifil musannifin wa ta'limil muallimin wa wa'dhil wa'idhin wa nadhrin nadhirin bal li ajlihima unzilatil kutub wa ursilatir rusul bal li ajlihima khuliqatis samawati wal ardu wa ma fihinna minal khul. Artinya, ketahuilah bahwasanya ilmu dan ibadah itu ibaratkan permata, yang mana lantaran keduanya kita dapat melihat dan mendengar karya orang-orang yang mempunyai karya, dan mengajarinya orang-orang yang mengajar, nasihat orang-orang yang memberi nasihat, pandangan orang-orang yang memandang. Bahkan lantaran keduanya kitab-kitab diturunkan dan para rasul diutus, dan juga lantaran keduanya langit dan bumi dan seisinya diciptakan. Fa idza alimta dzalika fa'lam anna al-ilma asyraful jawharaini wa afdaluhuma. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna afdalal alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adna rajulin min ummati. Artinya, jika kalian mengetahui hal tersebut, maka ketahuilah bahwasanya ilmu lebih mulia daripada ibadah. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda
bahwasanya keutamaan orang yang alim terhadap orang yang beribadah ialah ibaratkan keutamaanku terhadap umatku yang lebih rendah. Qala al-Hasanul Basri rahimahullah, utlubu hadzal ilma talaban la yadurru bil ibadah, watlubu hadhihi al ibadata talaban la yadurru bil ilmi. Walamma istaqarra annahu la budda lil 'abdi minhuma jami'a, fal ilmu awla bit taqdimi la mahalata li'annahu al aslu wad dalilu. Artinya, Imam Hasan al-Basri berkata, carilah ilmu yang tidak membahayakan ibadah dan carilah ibadah yang tidak membahayakan ilmu. Dan ketika seorang hamba diharuskan berilmu dan beribadah, maka ilmulah yang harus dikedepankan, karena ilmu termasuk sumber dan petunjuk ibadah. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Artinya, oleh karena hal demikian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu ibaratkan pemimpin perbuatan, sedangkan perbuatan pengikutnya. Wa ammal khoslatu tsaniyatu allati taqdimul ilmi, fahiya annal ilman nafi'a yuthmiru khasyatallahi ta'ala wa muhabatahu. Qala Allah ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya, adapun yang kedua yang mengharuskan kita mengedepankan ilmu, yaitu bahwasanya ilmu yang bermanfaat bisa berbuat takwa kepada Allah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan ke depan pemegang nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami perkenalkan terlebih dahulu bahwa wisudawati yang berdiri di sebelah barat, nama Maufiroh, seorang putri dari almarhum Bapak Abdul Hadi, Ibu Rahimah, beralamatkan Duko, usia 19 tahun. Sedangkan wisudawati yang berdiri di sebelah timur, nama Aziziah, seorang putri dari Bapak Haji Rizal, Ibu Hajah Syafi'ah, beralamatkan Lauk Kardu, usia 19 tahun. Kami persilahkan mengambil kitab Riyadus Shalihin. Kalau kiranya yang dimaksud telah dijumpainya, supaya membahas tentang kehidupan yang sederhana dan membuka halaman 233, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma la 'aisha illa 'aisha al-akhirati, muttafaqun alaih. Artinya, hadis ini menjelaskan tentang hidup sederhana. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata,
Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sebenarnya tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah fayusbagu fin nari sabghah thumma yuqalu ya ibna adam hal ra'aita khairan qattu hal marra bika na'imun qattu fayaqulu la wallahi ya rabbi wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah fayusbagu fin nari sabghatan fil jannah fayuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita bu'san qattu hal marra bika shiddatun qattu fayaqulu la wallahi ma marra bi bu'sun qattu wala ra'aita shiddatan qattu. Rawahu Muslimun. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat dihadirkan orang yang paling senang sewaktu ada di dunia, dan ia termasuk calon penghuni neraka. Kemudian ia dimasukkan sebentar ke dalam neraka dan ditanya, wahai anak Adam, apakah kamu pernah merasakan kesenangan dan apakah kamu pernah merasakan kenikmatan di neraka sana? Ia menjawab, demi Allah tidak pernah wahai Tuhanku. Lalu didatangkan juga orang yang paling menderita sewaktu hidup di dunia, dan ia termasuk calon penghuni surga. Kemudian ia dimasukkan sebentar ke dalam surga itu dan ditanya, wahai anak Adam, apakah kamu pernah merasakan kesedihan dan apakah kamu pernah merasakan penderitaan? Ia menjawab, demi Allah saya tidak pernah merasakan adanya penderitaan sedikit pun, juga tidak pernah merasakan adanya kesedihan. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayhi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abili sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tanzir as-subaha wa idza asbahta fala tanzir al-masa'a wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahu Bukhari. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahuku seraya bersabda, jadikanlah kamu hidup di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang menyeberang di jalan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, apabila kamu berada pada waktu sore, maka janganlah kamu menunggu waktu pagi. Dan apabila kamu berada pada waktu pagi, maka jangan pula lah menunggu pada waktu sore. Gunakanlah waktu sehatmu untuk menghadapi waktu sakitmu, dan gunakanlah waktu hidupmu untuk menghadapi matimu. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan ke depan pemegang nomor urut 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemegang nomor urut 4 telah berada di hadapan kita bersama. Namun sebelumnya perlu kami perkenalkan bahawa wisudawan yang berdiri di sebelah timur nama Mahbubillah
seorang putra dari Al-Mukarram Al-Ustad Zahri Ibu Muyassarah, alamat Potaan, usia 16 tahun. Sedangkan wisudawan yang berdiri di sebelah barat, nama Fuad Anwar, seorang putra dari Bapak Salaman, Ibu Hamidah, beralamatkan Burki, usia 17 tahun. Dan kami persilahkan mengambil kitab Syarqawi Alat Tahrir. Kalau kiranya yang dimaksud telah dijumpainya, supaya membahas tentang doktrin agama, yaitu tentang hukum wasab, dan membuka halaman 147 jilid 2, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wasbi wa huwa lughatan akhdhu syai'i zulman wa syar'an istila'un ala haqqil ghairi bi ghairi haqqin walau manfa'atan ka iqamati man qa'ad bi masjidin wal aslu fi tahrimihi qabla al ijma' ayatun ka qaulihi ta'ala wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ay la yakul ba'dukum mala ba'din bil batil wa akhbarun khabari inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun, rawahu asy-syaikhani. Artinya, pasal ini menerangkan tentang wasab. Definisi daripada wasab secara etimologi ialah mengambil sesuatu dengan cara aniaya. Sedangkan definisi wasab secara terminologi ialah menguasai haknya orang lain dengan tanpa hak, sekalipun berupa manfaat, seperti membangunkan orang yang lagi duduk di masjid. Adapun fundamental diharamkannya wasab sebelum ada kesepakatan dari pakar fikih ialah firman Allah dalam Al-Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, yang artinya kalian semua tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim yang artinya, sesungguhnya darah, harta benda dan kehormatan kalian semua ialah haram atas kalian. Wa qawli biwairi haqqin tabi'tu fihi rawdatah badala qawlihi karrafi'i udwanan liyashmulah ma law akhadha ma lawairihi yadhunnu annahu ma lahu fa innahu wasbun wa in khala 'anil ithmi wa qawlu rafi'i inna thabita fi hadhihi hukmal wasbi la haqiqatuhu mamnu'un wa ka'annahu jara 'ala al-walibi min anna al-wasba yastalzimul ithma. Artinya, termasuk kategori definisi wasab yang di atas, yaitu orang yang mengambil harta orang lain yang diduga hartanya sendiri, sekalipun orang tersebut tidak dosa. Adapun perkataan Imam Rafi'i yang sedikit menyinggung bahwasanya wasab secara mutlak divonis dosa, itu bukanlah yang dimaksud dalam bab ini, sekalipun yang lumrah kata-kata wasab itu dosa. Jadi kesimpulannya, wasab itu ada yang dosa, ada pula yang tidak. Wa man ghasaba malan aw ghayrahu li ahadin walau dhimmiyan wa kana baqiyan lazimahu radduhu 'ala al-fawri inda tamakkun wa in azumat al-mu'natu fi raddihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-yadi ma akhadhat hatta tu'addiyahu. Artinya, barang siapa yang berwasab harta orang lain, sekalipun harta kafir dimi,
atau harta yang tidak berharga, kalau masih ada dan utuh, maka wajib hukumnya untuk segera dikembalikan pada miliknya. Walaupun untuk mengembalikannya masih membutuhkan biaya yang sangat besar. Sebab ada sabda baginda Rasul yang artinya, tangan itu mempunyai kewajiban atau tanggung jawab untuk mengembalikan sesuatu yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan ke depan pemegang nomor urut 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemegang nomor urut 5 telah berada di hadapan kita bersama. Namun sebelumnya perlu kami perkenalkan bahawa wisudawan yang berdiri di hadapan kita bersama, nama Muzayyanah, seorang putri dari Bapak Moki, ala Ibu Hosiah, alamat Lauk Kardu, usia 17 tahun. Kami persilahkan mengambil kitab Muhtasarus Syafi. Kalau kiranya yang dimaksud telah dijumpainya, supaya membahas Bahar Tawil dan membuka halaman 10, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu at-tawilu wa ajza'uhu fu'ulun mafa'ilun arba'a marratin wa aruduhu wahidatun makbudatun wa adrubuha salasatun. Artinya, bahar yang pertama dalam ilmu arud adalah bahar tawil. Adapun juz dari bahar tawil ialah fu'ulun mafa'ilun dengan diulangi 4 kali, yaitu fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun. Bahar tawil arutnya cuma satu, yaitu dimasuki qabd. Sementara hurufnya ada 3. Al-awwalu sahihun ay salimun minat taghayyuri wa baituhu karimun mata amdahu amdahu wal wara ma'i wa idza malumtu lumtuhu lumtuhu wahdi karimun mata amdahu amdahu amdahul wara ma'i wa idza malumtu lumtuhu lumtuhu wahdi. Artinya, hurufnya bahar tawil yang pertama yaitu sahih. Ketahuilah para bapak, para ibu, definisi orang yang mulia di dunia fana bukanlah orang yang punya rumah bertingkat, punya mobil mewah mengkilat, tapi orang yang mulia adalah orang yang bila saya memujanya, maka yang lain ikut-ikutan memujanya. Tapi bila saya menghinanya, malah saya sendiri
الثاني مثلها أي مقبود وبيته لنا قد بدا الأيام ما كنا نذيرا وقد أتانا بالأخبار ما لم تزودي لنا قد بدا الأيام ما كنا نذيرا وقد أتانا بالأخبار من لم tuzawwadi. Artinya, durupnya bahar tawil yang kedua yaitu dimasuki qabd seperti arutnya. Saat ini sudahlah tiba di pelupuk mata penuh makna mulia, yaitu malam yang kami tunggu dari tahun ke tahun, melewati penuh pengorbanan demi menuai impian nyata dan harapan bertahta. Pada malam inilah terdengar kalimat dan salam indah dan bermakna dari orang yang jauh di sana. As-salisu mahdhufun ay hadfu sababin khafifin wa baituhu wa narju lakum ya hadiruna du'aakum lana ma sadiqina jami'i masyayikhi wa narju lakum ya hadiruna du'aakum lana ma sadiqina jami'i masyayikhi. Artinya, durupnya bahar tawil yang ketiga yaitu dimasuki hadzaf. Para bapak, para ibu yang berbahagia, tiada harapan yang istimewa, tiada pemberian yang lebih sempurna dan bermakna kecuali untayan kalimat doa kepada mutammimin mutammimat dan semua para guru yang ada di sini. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan ke depan pemegang nomor urut 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemegang nomor urut 6 telah berada di hadapan kita bersama. Namun sebelumnya perlu kami perkenalkan bahwa wisudawan yang berdiri di sebelah timur nama Nur Hadi, seorang putra dari Bapak Sariman, Ibu Jatem, beralamatkan Tongkol, usia 17 tahun. Sedangkan wisudawan yang berdiri di sebelah barat nama Khairuman, seorang putra dari Bapak Abdul Hayat, Ibu Nimah, beralamatkan Lentian, usia 17 tahun. Kami persilahkan mengambil kitab Ta'limul Muta'allim. Kalau kiranya yang dimaksud telah dijumpainya supaya membahas tentang keagungan ilmu dan ahli ilmu dan membuka halaman 26, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Artinya, pasal ini menjelaskan tentang mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yuntafa'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimul ustadzi wa tawqirihi. Artinya, ketahuilah bahwa seorang pelajar tidak akan memperoleh kesuksesan ilmu dan ilmunya tidak akan bermanfaat terkecuali dengan mengagungkan ilmu itu sendiri dan ahli ilmu dan menghormati keagungan gurunya. Qila ma wasalah man wasalah illa bil hurmati wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati wat ta'zim. Wa qila al hurmatu khairun minat ta'ah. Ala tara annal insana la yakfuru bil ma'siyati wa innama yakfuru bi istihfafiha wa bitarkil hurmati. Artinya, ada yang mengatakan seseorang yang mencapai sesuatu hanya karena mengagungkan sesuatu tersebut, dan gagalnya pula karena tidak mau mengagungkannya. Tidaklah Anda telah tahu, manusia tidak menjadi kafir karena maksiatnya, akan tetapi menjadi kafir lantaran tidak mengagungkan Allah. Wa min ta'zimil ta'zimul muallim. Qala Aliyun karramallahu wajhah. Ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Inna sa'a ba'a wa inna sa'a a'taqah wa inna sa'a istaraqah. Artinya, termasuk mengagungkan ilmu ialah menghormati pada sang guru. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, saya rela menjadi hambanya orang yang telah mengajariku satu huruf. Terserah padanya, saya mau dijual atau dimerdekakan ataupun tetap menjadi hambanya. Waqad unsitu fi dzalika syi'ran. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimi. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Fa inna man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fid din fa huwa abuka fid din. Artinya, dalam masalah ini saya kemukakan sebuah syair keyakinanku tentang hak guru. Hak yang paling hak adalah paling wajib dipelihara oleh semua orang muslim demi memuliakan. Hadiah berhak diaturkan kepada sang guru seharga 1000 dirham yang telah mengajarkan satu huruf. Orang yang mengajarmu satu huruf ilmu yang diperlukan dalam urusan agamamu adalah bapak dalam kehidupanmu. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan ke depan pemegang nomor urut 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemegang nomor urut 7 telah berada di hadapan kita bersama. Namun sebelumnya perlu kami perkenalkan bahwa wisudawati yang berdiri di sebelah barat nama Nur Aisyah, seorang putri dari Bapak Ahmad, Ibu Hanifah, beralamatkan Lau Embung, usia 17 tahun. Sedangkan wisudawati yang berdiri di sebelah timur nama Ainiyah, seorang putri dari Bapak Muhammad Suri, Ibu Zainab, alamat Lau Embung, usia 17 tahun. Kami persilahkan mengambil kitab I'anatut Talibin. Kalau kiranya yang dimaksud telah dijumpainya, supaya membahas tentang dianjurkannya salam, kepadanya dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wabtida'uhu ayassalami inda ikbalihi aw insirafihi ala muslimin wa irinahwi fasikin aw mubtada'in hatta sabiyya al-mumayyiza wa indanna adamar raddi sunnatun ainan lil wahidi wa kifayatan lil jama'ati kat tasmiyati lil akli di khabari anna awwalan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Artinya orang muslim ketika bertemu atau berpaling dengan muslim yang lain disunnahkan memulai mengucapkan salam terlebih dahulu. Walaupun muslim itu anak kecil, walaupun dia menduga bahwa orang itu tidak menjawabnya. Dalam hukum sunnah ini terdapat dua kategori. Yang pertama sunnah ain bagi satu orang, kedua sunnah kifayah bagi orang banyak. Sama halnya baca basmalah ketika mau makan. Berdasarkan hadis Nabi yang artinya paling utamanya manusia bagi Allah ialah mereka yang memulai memberi salam. Dengan catatan orang muslim yang dijumpai itu bukan fasik atau ahli bid'ah. Wabtal qadiyih bi annal ibtida'a afdalu kama anna ibra'al musri afdalu min indarihi. Artinya, menurut komentar Imam Qudri Husain bahwasanya memulai mengucap salam lebih afdal daripada menjawabnya. Walaupun menjawab ucapan salam hukumnya wajib. Sebagaimana keafdalannya membebaskan orang kismin yang mempunyai hutang daripada selalu menunggunya sampai ia mampu melunasinya. Wasighatu ibtidaihi assalamu alaikum aw salamun alaikum wa kadza alaikumussalam aw salam. Lakinnahu makruhun linnahyi anhu wa ma'a dzalika yajibu ar-raddu fihi bi khilafi wa alaikumussalam bilwawi idh la yasluhu lil ibtida'i. Artinya, kalimat yang dipakai dalam mengucapkan salam yaitu lafal assalamualaikum, alaikumussalam dan alaikumsalam. Namun memakai siwat alaikumussalam dan alaikumsalam hukumnya makruh. Dikarenakan siwat itu terdapat larangan dalam hadis Tirmidzi dan lainnya. Dengan catatan hukum makruh dalam memakai siwat di atas tetap wajib untuk dijawab. Tidak sama dengan lafal waalaikumsalam, yakni tidak wajib dijawab dengan alasan lafal itu sama sekali tidak identik dengan awal kata. Wal abdalu fil ibtida'i wa raddi al-ityanu bisiyatil jam'i hatta bil wahidi liajlil malaikati wa ta'lim wa ziyadatu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Artinya, dalam mengucap dan menjawab salam yang lebih afdal memakai siwat yang menunjukkan mana jamak, sekalipun keduanya dalam posisi sendirian. Hal demikian dianjurkan karena orang tersebut bersama malaikat dan juga karena takzim. Juga kalimat salam lebih afdal diberi tambahan berupa lafal warahmatullahi wabarakatuh. Furu'un yusannu irsalus salami lil ghaibi wa yalzamur rasul at-tablighu li'annahu amanatun wa yajibu adauha wa mahalluhu ma idza radiya bitahammuli tilkal amanah amma law raddaha fala wa kadza in sakata. Artinya, masih dalam bahasan seputar salam, juga hukumnya sunnah menitipkan salam kepada orang yang berada di tempat yang jauh, baik melalui ucapan atau melalui tulisan. Dan orang yang menerima titipan salam itu wajib untuk menyampaikannya, karena amanah ada di pundaknya. Hal demikian termasuk tanggung jawab jika orang itu mau dirinya dijadikan tukang pos. Wa yundabu aradduh aidan alal muballighi wal bada'atu bihi wa yaqulu alaika wa alaihi salam lil khabari al mashhur bihi wa hakabaduhum nadbal bada'ati bil musil. Artinya, tukang pos ketika sudah menyampaikan amanahnya, penerima disunahkan menjawab salam dari tukang pos. Bahkan juga hukumnya sunnah didahulukan seperti alaika wa alaihi salam. Hal demikian berdasarkan hadis Rasul yang populer. Namun menurut versi sebagian ulama, yang sunnah didahulukan untuk dijawab yaitu salamnya pengirim.
seperti alaihi wa alaihi salam. Uyusannu liman dakhala mahallan khalian ayyakula assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Artinya, apabila ada orang mau memasuki suatu tempat yang sama sekali tidak ada orang di dalamnya, maka orang tersebut dianjurkan oleh Islam supaya mengucapkan lafal assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan ke depan pemegang nomor urut 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemegang nomor urut 8 telah berada di hadapan kita bersama. Namun sebelumnya perlu kami perkenalkan bahwa wisudawan yang berdiri di sebelah timur, nama Zainur Ridho, seorang putra dari Bapak Pujai Ibu Musamma, alamat Barak Leke, usia 18 tahun. Sedangkan wisudawan yang berdiri di sebelah barat, nama Khalilur Rahman, seorang putra dari Bapak Abdurrahman Ibu Jumaiyah, alamat Tangkel, usia 19 tahun. Kami persilahkan mengambil kitab Kasifatus Saja. Kalau kiranya yang dimaksud telah dijumpainya, supaya membahas tentang apa-apa yang tidak diperbolehkan bagi orang yang batal wudu, dan membuka halaman 28. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Man yantaqada wudu'uhu harum alaihi arba'atu asya'. Ahaduha as-salatu ala naflan wa salatul janazati. Li khabari sahihaini. La yaqbalu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda'a. Wa saniha at-tawafu. Fardan an-naflan qad fil qudum. Li khabari al-hakimi. At-tawafu biman siyadati salati illa an-nadhaha ahalla fihi an-nadqa faman nadaqa fala yadiku illa bighairin. Artinya, pasal ini menjelaskan sesuatu yang diharamkan bagi orang yang sedang dalam keadaan hadas. Orang yang sedang hadas diharamkan mengerjakan 4 perkara. Yang pertama, melakukan solat. Larangan ini berdasarkan hadis Sahih Bukhari Muslim yang arti pokoknya begini: Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima solat seorang hamba yang dikerjakan dalam keadaan hadas sampai dia mengambil wudu. Yang kedua, menunaikan tawaf, baik itu berstatus wajib atau sunnah. Kami ambil contoh seperti tawaf kudum. Hal tersebut berdasarkan hadisnya Imam Hakim, yang artinya tawaf itu sama halnya solat, terkecuali Allah memperbolehkan berkata dalam tawaf, dan perkataan tersebut dianjurkan dengan kata-kata yang terbijak. Wasalisuha masul mushafi, wa huwa kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasatin walau amudan aw lawhan aw jildan aw kirtasan. Artinya, yang ketiga yaitu menyentuh mushaf. Dan perlu kita ketahui bahwa definisi dari mushaf ialah sesuatu yang bertuliskan Al-Quran, bertujuan untuk dipelajarinya. Mafhum dari redaksi tersebut, apabila bukan bertujuan untuk dipelajarinya, seperti bertujuan untuk mengambil berkah saja, maka tidak apa-apa menyentuhnya. Faidatun. Qala Nawawi fi Tibyan. La yumna'ul kafiru an sima'il Qur'an.
لقوله تعالى عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ويمنعه من مسير المصحف. Artinya, di sini kami mengutip tentang satu faidah. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan berkomentar, orang kafir itu diperbolehkan mendengarkan kalamullah disebabkan firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Namun apabila si kafir itu menyentuhnya tetap tidak boleh. Wa hal yajuzu ta'limuhul Qur'ana. Qala ashabuna in kana la yurja islamuhu lam yajuz ta'limuhu. Wa in rujiya islamuhu fa fihi wajhani. Asahuhuma yajuzu raja'an li islamihi wasani la yajuzu kama la yajuzu bai'ul mushafi minhu wa in rujiya. Artinya, dalam konteks fikih mengacu pada redaksi tersebut menimbulkan pertanyaan sebagai berikut. Bolehkah mengajarkan Al-Quran terhadap orang kafir? Menurut komentar Ashabun Asyafi'i rahimahullah, mengajarkan Al-Quran terhadap orang kafir itu ditafsir sebagai berikut. Tidak boleh apabila sudah tidak ada harapan untuk masuk Islam. Apabila masih ada harapan untuk masuk Islam, maka menurut kaul rasul boleh-boleh saja. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan ke depan pemegang nomor urut 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemegang nomor urut 9 telah berada di hadapan kita bersama. Namun sebelumnya perlu kami perkenalkan bahwa wisudawati yang berdiri di sebelah barat nama Khairatun Nisa, seorang putri dari Bapak Hariri, Ibu Wasi'ah. Alamat Pandan Barat, usia 18 tahun. Sedangkan wisudawati yang berdiri di sebelah timur nama Sumamah, seorang putri dari Bapak Ahmad Mudi, Ibu Rokibah. Alamat Lentian, usia 18 tahun. Kami persilahkan mengambil kitab Mawahibus Samad. Kalau kiranya yang dimaksud telah dijumpainya supaya membahas tentang kehidupan rumah tangga dalam menggilir seorang istri dan nusus, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul qasmih wan nusyuzih. Artinya, bab ini menerangkan tentang menggilir seorang istri dan nusus. Wa baina zawjatin faqasmun khutima walau maridatan waradkon innama. Artinya, membuat jadwal dan bagi waktu dengan beberapa istri hukumnya wajib, kendati pun dalam keadaan sakit atau tidak bisa bersenggama. Biwairi maksumin laha yutafaru duhuluhu fillai
Jika dalam keadaan darurat, suami boleh bermalam dengan istri yang bukan gilirannya. Wa fin naharin dahajatin da'an ka'ayyaudaha idha mamaridon wa fin naharin dahajatin da'an ka'ayyaudaha idha mamaridon. Artinya, di waktu siang suami boleh mendatangi istri yang bukan gilirannya kalau ada hajat dan keperluan, misalnya menjenguk istri yang lagi sakit. Wal yahjuran haitsu nuzu zuhaqqa wa yaskutul kismu laha wan nafaqah. Artinya, apabila istri terbukti nusyuz, maka suami boleh meninggalkan istri tersebut dan tidak wajib menggilir dan memberi nafkah. Wa innama biqur'atin yusafiru wa yabtadi bibadihinnal hadiru. Artinya, suami harus melutri istri jika hendak bepergian, dan istri yang mendapat lutri maka dia bisa dibawa. Wal bikru tahtasu bisab'in awwala wa saibun salah satan alal wila wal bikru tahtasu bisab'in awwala wa saibun salah satan alal wila. Artinya, jika suami memadukan seorang gadis, maka suami boleh bermalam selama 7 malam. Jika memadukan seorang janda, maka dia cuma boleh bermalam selama 3 malam. Wa min amaratin nuzu zulahadha min zawjatin qawlan wa fi'lan wa adha. Artinya, jika istri tersebut menampakkan tanda-tanda nuzuz, baik perkataan maupun perbuatan, maka suami wajib memberi peringatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan ke depan pemegang nomor urut 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemegang nomor urut 10 telah berada di hadapan kita bersama. Namun sebelumnya perlu kami perkenalkan bahwa wisudawan yang berdiri di hadapan kita bersama, nama Imaduddin, seorang putra dari almarhum Bapak Mukiram, Ibu Kholimah, alamat Lau Embung, usia 20 tahun.
Kami persilahkan mengambil kitab Qawaidul Lughatil Arabiyyah. Kalau kiranya yang dimaksud telah dijumpainya, supaya membahas tentang kalam khabar versus insa dan membuka halaman 120, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu ay minal abwabi sittati al-khabaru wal insa'u ay mab'asuhuma. Kullu kalamin fahuwa imma khabarun aw insa'u. Bab yang pertama dalam fan ma'ani yaitu menguraikan tentang khabar versus insa. Ulama beliau berkomentar, kata yang dikeluarkan untuk disajikan tak lepas dari khabar dan insa. Komentar ulama tersebut sesuai dengan fakta dan realita yang ada. Wal khabaru ma yasihu ay yuqala liqailihi innahu sadiqun fihi aw kadibun kasafara Muhammadun wa aliyun muqimun. Wal insa'u ma la yasihu ay yuqala liqailihi dalika kasafir ya Muhammadun wa akim ya Ali. Definisi kalam khabar atau yang populer disebut informasi baik yang melalui TV, radio, media data seperti koran dan lain sebagainya. Yaitu kalam yang secara logika, kalam itu 50% benar, 50% pula bohong. Kesimpulan, jangan terlalu cuek takut dia bohong, jangan terlalu cuek takut ia benar. Wal muradu bi sidqil khabari mutabaqatuhu lil waqi wa bi kadhibihi adamun mutabaqatu lahu fa jumlatu aliyun muqimun in kana an nisbatu al muqmatu minha mutabatan lima fil khariji fasidqun wa illa fakadibun. Berdasarkan redaksi di atas bisa dijadikan kesimpulan bahwa kalam khabar ada dua macam. Yang pertama sidqul khabar, yang kedua kitbul khabar. Yang dimaksud dengan sidqul khabar yaitu berita yang cocok atau sesuai dengan kenyataan. Contohnya seperti ada berita bahwa pada beberapa bulan yang lalu di kota Sapang ada banjir. Sedangkan yang dimaksud kitbul khabar yaitu sebaliknya, yakni berita yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Walikulli jumlati ruknanin mahkumun alaihi wa mahkumun bih wa yusamma al-awwalu musnadan ilaihil kalfil wa naibihi wal mubtada'i alladhi lahu khabarun wa yusamma as-sani musnadan kalfili wal mubtada'i al-muttafa bimarfu'i. Setiap jumlah khabariyah tak lepas dari dua rukun seperti yang dimaksud dengan oleh ulama sebelumnya. Yang pertama mahkum alaih, yang kedua mahkum bih. Mahkum alaih disebut masnad ilaih seperti fa'il, naibul fa'il dan mubtada yang membutuhkan khabar. Sedangkan mahkum bih disebut musnad seperti fa'il dan mubtada yang tidak membutuhkan khabar. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan ke depan pemegang nomor urut 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pemegang nomor urut 11 telah berada di hadapan kita bersama. Namun sebelumnya perlu kami perkenalkan bahawa wisudawati yang berdiri di sebelah barat, nama Ulfatun Niswah, seorang putri dari Bapak Mustaji Ibu Suniyah, alamat Taliran, usia 18 tahun. Sedangkan wisudawati yang berdiri di sebelah timur, nama Zahratul Jannah, seorang putri dari Bapak Muhammad Bari Ibu Pusini, alamat Papan, usia 18 tahun. Kami persilahkan mengambil kitab I'anatut Talibin. Kalau kiranya yang dimaksud telah dijumpainya supaya membahas tentang realita dan fakta dalam kehidupan berumah tangga dan membuka halaman 59 jilid 4, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fin nafaqati minal infaqi wa huwa al-ikhraju. Artinya, pasal ini menerangkan nafkah. Adapun definisi nafkah, yaitu memberikan sesuatu yang bernama nafkah pada orang yang berhak menerimanya. Yajibu al-muddu alati wa ma utifa alaihi li zaujatin aw amatin wa maridatin. Makanat minal istimta'i biha wa min nakliha ila haitsu sya'ah inda amni at-tariqi wal maqsadi walau birukubi bahrin walabat fihi salamah. Artinya, hukum memberikan nafkah pada istri itu wajib, dengan catatan si istri memperbolehkan sang suami untuk menggaulinya. Seperti istri berkata pada suami, "Mas, aku pasrah diri padamu, jadi lakukanlah padaku apa yang kamu mau." Juga dengan catatan istri itu mau dibawa pergi oleh sang suami kemana saja ia pergi, asalkan aman di perjalanan maupun di tempat tujuan, sekalipun melintasi lautan. Fala tajibu bil aqdi khilafan lil qadami wa innama tajibu bit tamkini yauman fa yauman wa yusaddiqu huwa bi yaminihi fi adamit tamkini wa ya fi adamin nuzuz wal infaq 'alaiha. Artinya, oleh karena itu nafkah tidak wajib jika hanya disebabkan akad nikah saja tanpa diiringi tamkin, yakni penyerahan diri dari istri pada sang suami. Pendapat ini beda dengan pendapat Al-Qadim. Adapun untuk pemberian nafkah itu wajib mulai dari terbitnya fajar di ufuk timur. Sekarang apabila terdapat pertikaian antara suami dan istri di bidang adamut tamkin, yakni tidak ada penyerahan diri dari istri, maka yang dibenarkan adalah si suami. Jika pertikaian itu terjadi di bidang tidak adanya nusus dan nafkah, maka yang dibenarkan adalah sang istri. Wa idza makanat man yumkinu tamattu biha walau min ba'dil wujuhi wajabat mu'nuha walau kana zawj tiflan la yumkinu jima'uhu idh la mana min jihadiha wa in ajazat an watin bisababi wairis siwari faradkin aw maradin aw jununin. Artinya, apabila sudah ada pemesrahan diri dari istri pada suami, maka wajib bagi suami untuk memberikan biaya hidupnya sekalipun suami itu masih anak-anak. Kenapa kok demikian? Karena sudah tidak ada lagi larangan dari istri tersebut, bahkan sekalipun istri itu tidak bisa disetubuhi akibat sempit kemaluannya atau sakit dan juga gila. La in ajazat fi siwari bi angkana tiflatan la tahtamilul wat'a fala nafaqata laha wa in sallamaha al-wali ila az-zawji idh la yumkinu at-tamattu' biha kan-nazizati bi khilafi man tahtamiluhu. Artinya, sekarang apabila istri tersebut masih kecil, yakni tidak bisa disetubuhi,
maka tidak wajib untuknya diberi nafkah meskipun sang wali sudah menyerahkan pada suaminya dengan alasan belum bisa dijadikan kesenangan. Wa yasbutu dzalika bi iqrarihi wa bi syahadatil bayyinati bihi aw bi annaha fi ghaibati badilatul li ta'atih mulazimatun limaskani wa nahwi dzalik. Artinya, bukti ketaatan istri pada suami yaitu bisa dilihat dari pengakuan suami atau dengan adanya saksi, atau juga diam di rumah dikala suami lagi keluar dan sebagainya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan ke depan pemegang nomor urut 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemegang nomor urut 12 telah berada di hadapan kita bersama. Namun sebelumnya perlu kami perkenalkan bahawa wisudawati yang berdiri di sebelah barat nama Ulfatul Islamiyah, seorang putri dari Bapak Muhammad Sair, Ibu Hosniyah, alamat Barak Leke, usia 19 tahun. Sedangkan wisudawati yang berdiri di sebelah timur nama Rifa'ah, seorang putri dari Bapak Bukhari, Ibu Khulwah, alamat Dajah Leke, usia 19 tahun. Kami persilahkan mengambil kitab Kasifatus Saja. Kalau kiranya yang dimaksud telah dijumpainya supaya membahas tentang syarat-syarat diperbolehkannya solat jamak takdim dan membuka halaman 151, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syuruti jawazih jam'it taqdimi. Syurutu jam'it taqdimi safaron wa matoron arba'atun. Artinya, pasal ini menerangkan syarat-syarat diperbolehkannya melakukan solat jamak takdim. Adapun syarat-syarat jamak takdim baik karena melakukan perjalanan atau dilakukan karena hujan, yaitu ada 4. Ahaduha al-bada'atu bil-ula li'anna al-waqta laha wa thaniyatu tabi'ah. Falau shalla al-asra qabla ad-duhri aw al-isya'a qabla al-maghribi lam yasihha. Li'anna at-tabi'a la yataqaddamu ala matbu'ihi. Wa lahu i'adatul ula ba'da thaniyati in arada al-jam'ah. Artinya, adapun syarat yang pertama harus memulai dengan solat yang pertama, karena waktunya memang waktu untuk solat yang pertama. Sedangkan yang kedua cuman ikut pada solat yang pertama. Jadi misalkan ada orang ingin melakukan jamak takdim, kemudian melaksanakan solat asar sebelum zuhur, atau melaksanakan solat isya sebelum melaksanakan solat maghrib, maka solat tersebut tidak sah, karena sesuatu yang mengikuti tidak boleh mendahului sesuatu yang diikutinya. Dan jika hal tersebut masih dilakukan, maka harus mengulangi lagi solat yang dilakukan pertama, yaitu asar atau isya setelah solat yang dilakukan nomor 2. Wa thanihima niyatul jam'i fiha ay salatil ula qabla tahallulih minha liyatamayyaza at-taqdimul masyru' anit taqdimi sahwan aw abatha ka ayyakula nawaitu an usalliya fardadh dhuhri majmu'an bil asri. Artinya, adapun syarat yang kedua ialah harus niat jamak
di waktu melakukan solat yang pertama, baik dilakukan di awal solat, disertakan dengan takbiratul ihram, atau dilakukan di tengah-tengah solat, atau sebelum memberi salam. Guna membedakan jamak takdim yang dianggap oleh syariat dengan jamak takdim yang dilakukan karena lupa atau main-main. Contohnya, niat seperti mengucapkan, saya niat solat fardu duhur dijamak dengan asar. Wa thalithuha al-muwalatu bainahuma, ay bainas salataini. Qala Sayyidu Yusufu az-Zabidi fi irsyadil anam, bi alla yafsila bainahuma tawilan bi qadri rak'ataini bi aqalli mujzi'in. Artinya, adapun syarat yang ketiga ialah di antara solat yang pertama dan yang kedua harus dilakukan secara bersenambungan. Menurut pendapat Sayyid Yusuf Az-Zabidi dalam kitabnya Irsyadul Anam, terus-menerus yang dimaksud adalah tanpa memisah yang lama antara solat pertama dan yang kedua. Dan ukuran lamanya disesuaikan dengan waktu yang cukup untuk melakukan solat 2 rakaat. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan ke depan pemegang nomor urut 13 atau yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemegang nomor urut 13 telah berada di hadapan kita bersama. Namun sebelumnya perlu kami perkenalkan bahwa wisudawati yang berdiri di sebelah barat nama Azizah, seorang putri dari Bapak Basori, Ibu Rokiyah, alamat Tangkel, usia 18 tahun. Sedangkan wisudawati yang berdiri di sebelah timur nama Nur Aizah, seorang putri dari Bapak Rahman, Ibu Jumanna, alamat Burki, usia 19 tahun. Kami persilahkan mengambil kitab Faraidul Bahiyah. Kalau kiranya yang dimaksud telah dijumpainya supaya membahas tentang tradisi yang dapat dijadikan hukum dalam doktrin agama dan membuka halaman 140, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatul khamisatu al-adatu muhakkamatun. Artinya, kaidah yang kelima yaitu kaidah al-adatu muhakkamatun. Sesuatu yang sering terjadi di tengah masyarakat dapat dijadikan pedoman dalam mencetuskan sebuah hukum. Wal asluha wa asluha minal hadis yazukida. Fama ra'ahu muslimun laha sunnah. Artinya, dasar daripada kaidah tersebut yaitu hadis Nabi yang artinya sesuatu yang menurut pandangan mata umat Islam dianggap baik, maka menurut Allah itu baik. Summa laha mabahisu muhimma ta'allaqat fahakaha bihimma awwaluha fima bihi tasbutu di wa amruhu wa
Dalam kaidah di atas terdapat bahasan dengan penjelasan yang sangat penting dalam menghadapi permasalahan hukum dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, diakuinya adat atau kebiasaan, yaitu tergantung situasi dan sasarannya, kadang sudah bisa dijadikan sebuah pedoman sekalipun hanya terjadi satu kali, seperti adanya sesuatu yang tidak diinginkan dalam Nabi. Wataratan yustaratu takaruru aimaratai aw salasa yasduru kaqaifin wa ma bihi tasayyudun wal itibar bisalasi ahmadun wal itibar bisalasi ahmadun. Artinya, masih dalam seputar adat yang dapat dijadikan pedoman hukum, yaitu kadang harus terjadi lebih dari satu kali, yakni 2 atau 3 kali, seperti kecerdikan anjing dalam memburu atau menangkap ternak, sehingga hasil dari buruan itu halal untuk dikonsumsi. Namun, menurut versi kaul mu'tamad, hal seperti itu harus terjadi 3 kali. Watarotan labudda min tikrari ila husuli dhannika lidhannika ikhtibari halisabi bil mumakasati lahu qablal bulu wasiwaha naqlahu qablal bulu wasiwaha naqlahu. Artinya, dalam ukuran adat atau kebiasaan, yaitu tergantung situasi, huruf hukum harus terjadi berkali-kali sampai pada posisi zon. Contoh seperti mencoba anak yang masih belum balik sehingga dikatakan sah dalam melaksanakan akad, dapat dikatakan sah melakukan akad setelah dicoba beberapa kali dan faktanya selalu benar, yaitu secara hukum Islam. Wahai suma ta'aradan urfu jalin wasarufan yuqaddama li awwalim wasarufan yuqaddama li awwalim. Artinya, apabila ketradisian yang ada di masyarakat umum kontra atau bertentangan dengan syarak, maka untuk mengeliminasi salah satunya, yaitu harus melalui perincian sebagai berikut. Apabila syarak itu tidak berhubungan dengan hukum, maka yang dikedepankan adalah adat yang berlaku. Tapi sebaliknya, apabila syarak tersebut berhubungan dengan hukum, maka yang harus dikedepankan adalah syarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi tes baca kitab wisudawan wisudawati PP Nurul Yakin Pandan Barat Oben Sampang tahun akademi 2016-2017 telah selesai. Maka dengan segala hormat kepada para wisudawan dan wisudawati, kami persilahkan turun dari panggung kehormatan.